Pernahkah kita melihat tanah longsor, batu jatuh dari tebing, atau lumpur yang mengalir deras di lereng? Peristiwa-peristiwa tersebut termasuk dalam fenomena geologi yang disebut mass wasting. Pada video ini, kita akan membahas pengertian mass wasting, jenis-jenisnya, serta contoh kejadian ilustrasinya. Pengertian mass wasting adalah proses perpindahan material tanah, batuan, atau sedimen dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah akibat gaya gravitasi. Pergerakan ini terjadi tanpa bantuan media pengangkut seperti air, sungai, atau angin. Mass wasting dapat terjadi secara perlahan maupun tiba-tiba. Faktor penyebabnya antara lain kemiringan lereng yang curam, curah hujan tinggi, gempa bumi, serta aktivitas manusia seperti penggundulan hutan dan pembangunan di daerah lereng. Jenis-jenis mass wasting terbagi 5, 1 creep, 2 landslide, 3 rockfall, 4 slump, 5 mudfall, and debris flow. Landslide adalah pergerakan massa tanah dan batuan yang terjadi secara cepat di lereng curam. Jenis ini paling sering menyebabkan kerusakan dan korban jiwa. Ada pula pemicu terjadinya landslide. Yang pertama ada curah hujan yang tinggi, yang menyebabkan tanah menjadi jenuh air dan kehilangan kestabilan. Lalu yang kedua ada kemiringan lereng. Kemiringan lereng yang terjal membuat gravitasi menjadi lebih dominan. Yang ketiga, jenis tanah yang lemah atau tidak kompak, seperti tanah lempung atau pasir. Yang keempat, ada penggundulan hutan yang mengurangi daya ikat akar tanaman terhadap tanah. Lalu yang terakhir, yang kelima, ada getaran, seperti gempa bumi atau aktivitas manusia lainnya seperti pembangunan dan lalu lintas berat. Creep merupakan pergerakan tanah yang sangat lambat dan sering tidak disadari. Ciri-cirinya dapat dilihat dari pohon atau tiang listrik yang miring serta retakan kecil pada tanah. Pemicu terjadinya creep adalah perubahan suhu panas hingga dingin yang terjadi berulang-ulang. Lalu ada air hujan yang meresap ke dalam tanah. Lalu ada rockfall. Rockfall adalah peristiwa jatuhnya batuan dari tebing curam ke bawah. Kejadian ini sering terjadi di daerah pegunungan atau tebing berbatu. Pemicu terjadinya rockfall yang pertama ada pelapukan batuan, sehingga batu menjadi rapuh dan mudah lepas. Yang kedua, ada getaran, seperti gempa bumi atau aktivitas peledakan. Yang ketiga, ada hujan deras. Hujan deras dapat melemahkan ikatan batuan. Yang keempat, perubahan suhu yang ekstrim, yang menyebabkan batuan retak-retak. Lalu yang terakhir, yang kelima, ada kemiringan lereng yang sangat curam, sehingga batu mudah jatuh karena gravitasi. Contoh selanjutnya ada slam. Slam adalah pergerakan tanah yang berputar mengikuti bidang lengkung. Biasanya terlihat seperti tanah yang amblas membentuk undakan, seperti contoh berikut. Ada pula penyebab terjadinya slam. Pertama, curah hujan yang tinggi yang membuat tanah jenuh air dan melemahkan ikatan antar partikel. Yang kedua, lapisan tanah lempung yang mudah licin saat basah sehingga memicu pergeseran. Yang ketiga, pemotongan lereng, seperti pada pembangunan jalan atau pemukiman. Yang keempat, beban berlebih di atas lereng, misalnya bangunan atau timbunan tanah. Yang kelima, erosi di bagian bawah lereng, yang mengurangi penahan alami dan menyebabkan tanah amblas serta bergerak melengkung. Contoh terakhir ada mud flow dan juga debris flow. Mud flow adalah aliran lumpur
sedangkan debris flow merupakan aliran material campuran seperti tanah, batu, dan juga kayu. Kedua jenis ini bergerak cepat dan sangat berbahaya seperti contoh berikut. Ada pula pemicu terjadinya mud flow dan juga debris flow, yaitu nomor 1, hujan deras dalam waktu yang lama yang membuat tanah menjadi sangat jenuh air. Yang kedua, material lepas yang banyak seperti tanah, pasir, kerikil, dan juga batu-batuan yang berada di lereng. Yang ketiga, kemiringan lereng yang curam, sehingga material mudah mengalir ke bawah. Yang keempat, kerusakan vegetasi akibat penebangan hutan atau juga kebakaran. Nomor 5, ada aliran air yang terkonsentrasi, misalnya di sungai kecil atau di saluran alam yang mempercepat pergerakan material. Selanjutnya sebagai penutup, mass wasting merupakan proses geomorfologi yang terjadi akibat pergerakan tanah dan juga batuan oleh gaya gravitasi yang dapat dipengaruhi oleh alam maupun aktivitas manusia. Fenomena ini tidak hanya dapat membentuk bentang alam baru, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak serius seperti kerusakan infrastruktur, kerugian ekonomi, hingga ancaman keselamatan manusia. Oleh karena itu, pemahaman terhadap jenis-jenis mass wasting, faktor penyebab, serta upaya mitigasi sangat penting, terutama di daerah dengan kemiringan lereng yang tinggi. Dengan perencanaan tata ruang yang baik, pengelolaan lingkungan yang tepat, dan juga kesadaran masyarakat, resiko akibat mass wasting dapat diminimalkan. Terima kasih.